Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Sekarang kita akan membahas tentang materi membangun human capital. Simak ya videonya. Sekarang kita akan membahas tentang human capital and management. Human capital and management terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, ada sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Menekankan nilai ini membangun manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integrasi tinggi. Yang ketiga, ada investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat, ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 ayat 26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima, ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang secara dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang keenam ada penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas kekaryaan yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Selanjutnya ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan yang ketujuh ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan dan produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Next, ada human capital and management sumber daya manusia. Teman-teman tahu tidak? Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas.
Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, motivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia terdapat 4 elemen penting, yaitu yang pertama ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang ketiga, penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Dan yang terakhir ada konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Selanjutnya ada Gold Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat. Setiap aktivitas diperlukan berfungsi bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi